Test of English Foreign Language. Kenapa kalian nulis di grupnya sampai salah? Karena nggak tahu TOEFL itu apa. Nulisnya TOEFL, TOFEL. Saya komenin, kasihan belum diajarin, ya udahlah gitu. Siapa yang bikin grup kemarin? Ketua kelas, madam. Ketua kelas siapa? Nah, sekarang udah tahu ya. Jadi TOEFL itu Test of English Foreign Language, yang berarti bahasa Inggrisnya itu tes untuk bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang tidak akan digunakan di negara berbahasa Inggris. Jadi pasti tes ini digunakan di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris, salah satunya Indonesia. Nah, tujuannya apa? Ada yang academic purpose. Nah, kalau kalian bisa dua-duanya sebetulnya. Academic purpose-nya apa? Ini memang tidak ada SKS-nya, tetapi ketika kalian skor TOEFL-nya di bawah standar yang ditentukan dari kampus, kalian harus ulangi lagi. Nah, itu academic purpose. Jadi untuk kepentingan akademik membutuhkan TOEFL, atau untuk pekerjaan general purpose. Siapa tahu nanti misalnya yang udah pada kerja mau dinaikin jabatannya, tapi syaratnya harus punya skor TOEFL sekian. Nah, itu general purpose. Nah, ini yang kemarin kalian temui di hari Kamis. Nah, siapa yang nggak ikutan tes kemarin? Ikut semua. Ikut semua, madam. Nah, bingung kemarin bahagia atau bingung? Bingung. Bingung. Bingung kan bahagia. Betulnya waktu 2 minggu lalu sudah saya sampaikan secara ringkas. Makanya saya kemarin itu karena banyak yang nggak hadir, saya ngerasanya kayaknya banyak yang misinformasi gitu, takutnya masih bingung ketika kita ngelanjutin kuliah, makanya saya sampaikan lebih detail lagi hari ini. Nah, jadi yang kemarin kalian temui itu ada listening-nya nggak? Ada. Nah, listening itu kalian punya 50 pertanyaan listening, waktunya 30 menit. Iya. Makanya kalau kalian paling pusing di listening wajar. Karena 50 pertanyaan waktunya cuma 30 menit. Kemudian ada structure and written expression. Ada. Masih ingat nggak soalnya? Enggak, udah pusing, Cek. Jadi structure itu, kalau kalian ingat, structure itu yang ada titik-titiknya. Iya. Oh, iya. Misalnya ada subjek yang titik-titik, terus ada kalimat lanjutannya. Nanti kalian tinggal fill the blank gitu lah, mengisi titik-titik tersebut. Nah, itu structure. Kalau written expression itu yang ada garis bawahnya. Nah, itu yang paling bingung. Yang mencari kesalahan. Nah, yang garis bawah itu mencari kesalahan. Jadi misalnya ada 4 garis bawah A, B, C, D, kalian tinggal milih yang mana yang salah strukturnya. Jadi ini lebih ke grammar sebetulnya. Nah, itu jadi kalau written structure itu mengisi titik-titik, kalau written expression itu mencari kesalahan. Biasanya kalau perempuan pada jago udah mencari kesalahan mah. Masya Allah. Nah, untuk structure and expression itu 40 pertanyaannya, waktunya hanya 25 menit. Kemudian yang terakhir ada reading comprehension. Nah, ini yang teksnya panjang-panjang itu reading comprehension. Ada teks, kemudian ada pertanyaan, waktunya lebih lama. 50 pertanyaan, waktunya 55 menit. Totalnya pertanyaannya 140, waktunya 110 menit. Nggak fair ya? Ada soal banyak, ada waktu dikit gitu. Nah, ini yang akan kita laksanakan untuk perkuliahan. Silabus mata kuliah ini yang pertama. Action of TOEFL yang sedang kita, dan langsung kita masuk ke practice dan tes. Jadi kita betul-betul fokus praktis aja nanti. Jadi nanti ada practice listening, practice structure, practice reading, kemudian nanti ada tesnya juga. Nah, ini karena pembelajarannya online, saya masih melihat-lihat dulu apakah memungkinkan kalau dilaksanakan bentuknya seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu memang latihan 2 kali misalnya, kemudian langsung tes. Latihan 2 kali tes. Nah, nanti saya lihat agak berat, berarti pembelajarannya latihan saja. Nanti di akhir baru tes gitu. Jadi langsung ke tes akhir. Itu lebih simpel.
Nah, untuk penilaiannya, yang pertama daily practice, nilai harian. Nah, ini performance nilai tesnya. Kemudian partisipasi aktif dan attitude kalian 20%. Simple for gradingnya. Nah, peraturannya sama kayak yang tadi ya, on time. Nah, cuma ada yang satu, no cheating. Mata kuliah ini nggak boleh nyontek. Jadi kadang-kadang suka iseng kan ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu. Ini karena online ada bagusnya juga sebetulnya, karena online jadi and try to use English. Usahakan untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman yang kalian temui kemarin itu adalah listening, structure, and written expression, dan juga reading. Nah, listening itu ada 3 bagian sebetulnya. Jadi kalau kemarin masih belum sadar, sekarang saya sadarkan dulu. Listening itu ada 3 bagian, ada 3 part. Ada part A, B, and C. A itu short conversation. Short conversation itu artinya apa? Percakapan pendek. Betul, percakapan pendek. Nah, ketika awal short conversation, pasti ada direction-nya dulu. Yang kalau kalian dengerin, kata-katanya seperti ini. Okay, you will hear short conversation between two speakers, dan lain sebagainya. Itu pasti kalian dengerin. Kadang nggak usah didengerin, nggak apa-apa, udah ngerti. Udah selesai mata kuliah ini, udah ngerti lah. Nah, kalau short conversation, nih ada kata kuncinya di sini adalah between two speakers. Berarti hanya 2 orang yang ngobrol. At the end of each conversation, a third voice will ask a question. Nanti setelah 2 orang ngomong, akan ada 1 orang lagi yang menanyakan pertanyaan. Pertanyaannya apa? What was said? Tentang apa yang disampaikan oleh salah satu orang tersebut. Jadi kalau short conversation, biasanya misalnya perempuan dan laki-laki ngomongnya paling banyak 2 kali masing-masing. Jadi A ngomong, B ngomong, A ngomong lagi, selesai. Atau A ngomong, B ngomong, selesai. A, B, selesai. Nggak akan panjang-panjang. Dan pertanyaannya hanya 1. Itu short conversation. Kemudian yang part B. Nah, ini longer conversation. Longer conversation artinya apa? Nah, longer itu lebih panjang. Jadi lebih panjang dari yang tadi. Kalau tadi A, B, maksimal. Kalau ini A, B, agak banyakan. Jadi satu speaker itu bisa ngomong 3 kali. Jadi misalnya man, woman, man, woman, man, woman, man, woman, titik. Baru pertanyaan. Nah, karena longer conversation atau lebih panjang conversationnya, jadi soalnya juga nggak 1 kayak tadi. Soalnya lebih dari 1. Biasanya soalnya sekitar 3-5 pertanyaan. Kemudian yang ketiga, talks. Talks ini wacana. Wacana itu kayak kita baca sesuatu, 1 paragraf gitu. Nah, itu talks. Jadi wacana, tidak ada yang ngobrol. Jadi hanya 1 orang ngomong, kalian dengerin. Nah, talks ini kalau buat saya pribadi sih yang paling tidak menyenangkan tuh talks. Karena membosankan. Itu talks. Kemudian pertanyaannya sama kayak longer conversation tadi, itu pertanyaannya 3-5 pertanyaan kurang lebih. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang. Kalau part A itu hanya man, woman, man, kemudian narator. Kalau misalnya yang part B, man, woman, man, woman, man, woman, baru ada pertanyaannya. Pertanyaannya langsung 4 kayak gini. Dan kemarin udah dilihat kan ya, ketika di tes TOEFL tidak ada pertanyaan tertulis untuk listening. Jadi yang muncul hanya ini aja nih, on your task book, hanya A, B, C, D-nya aja yang muncul. Kalau part C kayak gini nih. Jadi kayak kita baca paragraf atau mendengarkan 1 paragraf panjang, udah langsung pertanyaannya. Ada 3, ada 4, ada 5. Nah, kalau structure, kita masuk ke part yang kedua atau section yang kedua. Section yang kedua itu structure. Structure itu yang tadi saya bilang mengisi titik-titik. Mengisi titik itu kayak gini. Engineer, titik-titik,
Kemudian ada lanjutannya. Nah, kuncinya dari structure itu adalah ketika ada subjeknya, misalnya ini nomor 1 ada subjeknya nih, berarti dia mencari predikat. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti yang di tengahnya harus kata kerja. Nah, kalau yang di depan yang kosong, kayak nomor 2, nomor 3, itu ada 2 opsi. Yang pertama mencari subjek, kalau kalimat kan biasanya ada subjeknya, atau keterangan. Kan kayak bahasa Indonesia aja, kadang-kadang kan kalau ngomong, tidak selalu saya pergi ke pasar tadi pagi. Nggak seperti itu kan, bisa aja tadi pagi, saya pergi ke pasar. Jadi pertanyaannya belum tentu dia mencari subjek, bisa saja hanya adjektif, bisa aja hanya keterangan aja, keterangan waktu, keterangan tempat. Nah, kemudian structure. Nah, ini yang tadi katanya pada bingung, written expression. Ini ada garis A, B, C, D, ini nyari yang salah. Mencari kesalahan. Sebetulnya structure and written expression itu section yang dianggap paling mudah sebetulnya. Karena nanti kita lihat, karena saya belum terima skor TOEFL kalian, kalau sudah diterima biasanya section ini yang paling bagus nilainya. Nanti kita lihat, karena mudah sebetulnya, ini hanya grammar. Nah, kemudian ada reading comprehension yang terakhir. Reading comprehension itu yang teksnya panjang, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya lebih dari 1. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah yang seperti ini. What is the topic of this passage? Jadi main idea, ide pokok yang kayak gitu selalu muncul. Coba aja nih tips. Nah, tipsnya simple. Relax, santai. Jadi jangan stres duluan. Do it very carefully. Hati-hati ketika mengerjakan. Do not stuck in one question. Ini yang sering terjadi pada mahasiswa. Kalau misalnya nemu pertanyaan yang sulit, kalian gemes. Diem aja di nomor itu. Iya nggak? Kemarin ada yang kayak gitu nggak? Ada. Saya. Kalau mau speakernya dinyalain, nyalain aja ya masing-masing. Waktu kita juga sebentar lagi kok. Ya, Jadi do not stuck in one question. Ini ciri-ciri cewek-cewek yang gagal move on biasanya. Masya Allah. Jadi ketika udah di nomor 10, nggak ngerti, terus aja dikuliti sampai pengen nemu jawaban yang benar. Ini A atau B, A atau B, A atau B, gitu. Padahal di soal yang lain tuh masih banyak yang belum dikerjain. Nah, tips TOEFL, jangan stuck di satu pertanyaan. Jadi ketika nomor 10, A, B, bingung gitu. Nanti udah mikir 10 menit, jawab A, ternyata masih salah, kan kecewa juga ya. Ya udah, ketika kalian yakin A, ya udah A aja gitu jawab. Nggak usah kebanyakan mikir, jangan pernah mentok di satu pertanyaan. Kalian waktu kalian tuh habis di situ tuh kasihan juga. Kemudian paham dulu nih kata kerja yang gimana, kata benda yang kayak gimana, the noun, adjective, sifat. Kemudian agreement of person itu kayak to be. Itu kan I am. Kalau you apa? I am. She is. You are. Nah, itu harus paham juga. Agreement of number. Many kids. Udah tahu many teh banyak, berarti kids-nya pasti jamak juga. Yes. Kemudian keterangan waktu juga. Kalau misalnya udah jelas ada yesterday, ada keterangan tahun misalnya, berarti sudah lewat, berarti kalimatnya pasti past tense. Kemudian word order, structure-nya. Structure-nya harus paham juga. Misalnya ketika ngeliat cowok ganteng kan nggak mungkin boy handsome gitu ya. Tapi ada handsome boy gitu. Beautiful girl. Bukan girl beautiful gitu. Kemudian ketahui kelemahan kalian di yang mana. Kalau kalian rasakan kemarin ketika ada 3 section, yang paling lemah, yang paling kalian bikin pusing yang mana? Listening. Yang reading. Reading, madam. Semua. Semua. Kalau identify weakness, semua weakness, jadi bingung nanti kerja ini semua jelek semua berarti. Jadi
Kalau kemarin kerasa misalnya paling pusing listening, berarti kalian sudah kepusingan gara-gara audio. Audio. Kadang-kadang kan suka ngeluh ya, terlalu cepet ngomongnya, ngerenyem ngomongnya. Emang kayak gitu semua TOEFL juga. Kalian tonton film barat emang ada yang ngomongnya pelan-pelan. Wah, Atau nggak ada kan? Semua juga ngomongnya. Makanya saya suka bingung mahasiswa suka nyalahin audio. Ada bingung audionya jelek, kenapa nggak jelas ngomongnya? Kamu ya ngerti ya teman nggak jelas. Nyalahin audio karena kayak gitu gayanya. Nah kemudian latihan sebanyak mungkin, praktis. Makanya di mata kuliah ini, walaupun tadi saya sampaikan 0 SKS, tapi sebetulnya tujuan pembelajarannya yang penting. Jadi karena tujuannya kalian untuk lulusan kalian dan juga manfaat untuk kalian sendiri, mata kuliah ini hanya latihan aja. Jadi nanti saya kasih contoh soal, kemudian kita kupas, kita pahami, udah segitu aja. Jadi latihan lagi, karena kan beda sama mata pelajaran MIPA ya, yang jelas gitu pertanyaannya 1 tambah 1 sama dengan 2, udah jelas. Kalau TOEFL latihannya apa ya, nanti soal yang keluar beda lagi. Jadi makanya itu lebih kepada pembiasaan aja, pembiasaan gimana jenis-jenis soal di dalam TOEFL. Tuh teman-teman, untuk mata kuliah TOEFL cukup ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjut di grup WhatsApp. Kalau masih ada waktu kita akan mulai masuk ke micro teaching dulu untuk yang materi yang kedua. Oke, cukup ya. I think that's enough for meeting. Cukup untuk Zoom meetingnya. Saya tutup. Sampai ketemu di WhatsApp.